Oke. Nah, sekarang kondisinya kita sudah buat tabel anggota. Oke. Selanjutnya kita akan fungsikan bagian CRUD-nya, gitu ya. Yang pertama berarti kita harus membuat fungsi tampilan dulu. Tampilannya, gitu ya. Berarti kita kembali ke pelajaran di video sebelumnya. Ya, tentang template admin. Oke, template admin berarti kemarin kan sudah kita coba sampai di apa lagi kemarin? Dashboard ya. Sorry, bukan ini. Project dashboard. Oke, sini ya. Sudah. Berarti yang pertama kita butuh tabel sebenarnya. Tabel ini ya. Oke, tabel. Dan template-nya itu saya buka dulu ya template-nya. Template-nya kemarin ada di apa lagi namanya kemarin itu? Start admin ya, kalau tidak salah. Oke, bentar. Open folder. Kita cari start admin. Start admin. Ini ya. Start admin template. Oke. Nah, kemarin tadi berarti kita coba di bagian tabel. Gitu ya, ini. Berarti kalau saya coba buka tabelnya, contohnya seperti ini nanti. Tapi kita hanya butuh satu saja. Ini ya. Kita coba pakai yang advanced table. Berarti kita harus mencari advanced table. Oke ya, ini. Oke. Bahannya sudah siap, berarti kita masuk ke sini. Oke, yang pertama berarti kita harus buat dulu bagian halamannya. Gitu ya. Di rootnya, di webnya, web.php gitu. Kemudian kita coba buat rootnya tentang apa tadi? Anggota. Oke, anggota. View-nya adalah anggota. Gitu ya, view-nya anggota. Oke. Harusnya kalau kita buat ini anggota ya, harusnya sudah mengarah ke sana. Oke. Masih not found karena filenya belum belum ada gitu ya. Coba kita copy ini, kemudian kita rename dan ubah di sini anggota. Oke, kontennya kita hapus. Oke. Saya mulai dari sini aja. Kontennya kita hapus. Lalu selanjutnya kita copy konten yang tadi. Sini ya. Konten yang tadi kita copy, boleh dari sini. Oke. Dari sini kita copy. Kemudian masukkan sini. Ya, harusnya sudah ada nih. Oke. Simpan view-nya ke anggota, benar. Anggota, view-nya admin anggota. Terus dashboard-nya tidak ada ya harusnya. Anggota. Nah, seperti ini. Tapi ini masih ke sebelah Ki. Itu. Ini masih ke sebelah, berarti harus ada bagian atas nih yang harus pakai kontainer. Ini ya. Coba. Oke. Harusnya di copy nih.
ini ke sini, kemudian ini juga harusnya ada. Ini kan start admin footer. Nah, coba ini kita copy di sini. Ya. Selanjutnya kita tutup div-nya. Ya, oke. Oke. Sudah ya seperti ini. Rencananya tabel anggota mau ditambahkan di sini. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah. Sorry. Berarti di sini ini adalah title. Nah, teman-teman, ini yang di sini tuh masih kita fungsikan view dengan route-nya, gitu ya. Kita belum fungsikan controller sama model. Jadi kalau mau sebenarnya boleh kita buka dari sini itu controllernya, gitu ya. Jadi yang pertama kita akan coba buat controller baru. Caranya adalah php artisan make controller. Tadi kan model nih, kita controller, gitu ya. Nanti di sini di dalam folder admin misalnya, ini opsional ya. Kemudian anggota controller itu kita buat. Nah, dia sudah terbuat di sini. Nih, dia http controller admin. Ini anggota seperti ini. Oke ya. Bisa juga sebenarnya kita buat dia min apa ya? Min resource, tapi dia harus beda ya. Contoh. Atau saya mau ubah ini ya, teman-teman. Saya hapus dulu ini. Itu karena kita yang gunakan ini ya. Min resource. Nah, dia akan buatkan yang resource, tapi bedanya yang tadi adalah ini sudah lengkap beberapa functionnya di dalam yang dapat kita gunakan. Oke. Saya mau buat ini route-nya berbeda, gitu ya. Route, kemudian resource itu, kemudian namanya anggota, kemudian controllernya adalah anggota tadi, anggota controller, gitu ya, anggota controller kelas. Oke, seperti ini. Jadi dia hanya satu baris nih. Oke, dia seperti ini, nanti ke sini, gitu ya. Nah, biasanya kalau yang route ini resource itu terdiri dari beberapa metode, gitu ya. Sudah ada get-nya, sudah ada postnya, put, dan seterusnya. Itu khusus untuk get itu berarti dia masuknya ke sini, gitu ya, masuknya ke sini, gitu. Jadi di sini yang kita return, kemudian view anggota admin anggota, gitu ya. Ini kalau sudah, kita coba refresh kembali di tadi. Nah, ini tidak berubah. Route-nya sudah berubah, tapi di sini tetap bisa, gitu ya. Pastikan benar. Kalau tidak benar, teman-teman, itu tidak akan terbuka yang tadi. Jadi harus key webnya itu sudah ada di sini. Di route-nya itu ada anggota dengan pakai resource, nanti anggota di sini. Oke.
Kemudian yang lain, kalau misalnya nih kita mau kirim data nih dari controller, kirim data ke blade, ke view-nya. Bagaimana caranya? Di datanya itu kita simpan dalam bentuk array. Misalnya seperti ini ya. Data, kemudian apa variabelnya gitu. Nanti contoh. Ini adalah judul, gitu ya, judul. Oke. Ini adalah manajemen data anggota. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita kirim nih di sini nih. Data. Oke. Ini data. Nah, nanti di blade-nya itu kita tangkap datanya. Contoh, kita tangkap di sini adalah yang mana sih? Ini ya. Di sini. Kita tangkap di sini seperti ini cara menampilkannya ya. Judul. Seperti ini saja. Jadi ada kurung kurawal 2 kali baru nama variabelnya. Jadi dianggap tadi ini yang dalam sini itu adalah nama variabel. Gitu. Oke. Nah, kalau kita simpan dan refresh itu harusnya sudah terganti nih di sini. Ini sudah dinamis. Ini sudah dinamis. Jadi kalau kita ganti di sini, misalnya dia akan berubah juga di sana. Nah, kayak gitu. Karena data dari controller sudah terkirim ke blade atau view-nya. Gitu ya. Oke. Begitu pula mungkin di sini judul 2 ya, misalnya data, atau kita balik ya, ini data anggota. Oke, nanti judul 2-nya kita masukkan ke sini nih, judul 2. Itu kita simpan, kita refresh. Nah, dia sudah berubah. Ini judul 1, ini judul 2. Oke. Selanjutnya, kalau kita mau menampilkan datanya, berarti harusnya kita ambil data ini, gitu ya. Kita ambil data dari model, teman-teman. Kita ambil dari data model. Oke. Contoh ya, saya mau buat data anggota misalnya. Anggota itu saya mau ambil dari model anggota tadi. Ini ya, otomatis yang kayak gini ya, teman-teman coba lihat di sini. Ini use app model anggota. Perhatikan di sini ya, berarti ini adalah anggotanya. Kalau yang di bawah adalah controller. Jadi jangan salah. Yang kita ambil di sini adalah anggotanya. Oke, anggota. Kemudian ini get seperti ini. Nah, ini berarti select all from anggota. Ngambil ke semua data anggota. Itu ya. Tapi kalau kita lihat anggotanya kan tidak ada function di dalam. Oke? Tidak ada function di dalam. Gitu kan? Bagaimana caranya mengambil data dari database padahal tidak ada ininya, tidak ada anggotanya, tidak ada functionnya di dalam. Nah, ini teman-teman menerapkan konsep OOP. Kenapa? Karena dia extend ke model. Masih ingat yang extend ke model? Pewarisan di OOP? Ya, harusnya semua fungsi yang ada di model itu dipanggil di sana. Nah, ini fungsinya semua. Ada connection, ada table, gitu ya. Ada primary dan seterusnya. Ada, coba kita lihat. Get. Nah, ini ada function get, gitu ya, function get. Oke. Ada juga function insert. Coba ya, create. Coba. Create kayaknya create atau insert ya. Insert. Nah, ini dia. Ada perform insert. Gitu ya. Insert atribut. Nah, di dalam sini semua diambil fungsinya. Oke? Tapi apakah kita yang pengguna Laravel harus pahami ini? Tidak usah dipahami. Karena sudah disiapkan. Tidak usah diotak-atik di sini.
gitu ya. Yang jelas kalian sudah pakai model. Nah, kalau model kaitannya dengan dokumentasi, kalian boleh searching di Laravel itu, kemudian ini Eloquence gitu ya, Eloquent gitu. Ini nah di sini diarahkan nih teman-teman, caranya ambil ini. Pertama adalah migration, dibuat migration modelnya dan seterusnya. Di sini kita bisa, kalau tadi ya kita buat manual berarti kita protected table itu, kalau tidak ini ndak usah. Kemudian nanti di sini bagaimana menggunakannya gitu ya, di sini lengkap bagaimana mengambil. Ntar kalau kita coba insert misalnya, gimana insert and update model gitu ya. Jadi kita hanya pakai ini, ada save boleh, ada juga yang create. Jadi create boleh, save boleh, dan seterusnya. Ada juga update or create gitu ya, ada update or create. Oke. Nah, yang pertama kita mau mengambil nih datanya nih, gitu kan? Berarti kita harus menyesuaikan nih. Di sini nomor, kemudian apa lagi tadi? Apa saja fieldnya? Apa saja fieldnya di sini teman-teman? Yang tadi nama, terus name, apa? Alamat, email. Kita gabung saja ya, email dan telepon. Terus tanggal lahir, TTL saja ya, tempat tanggal lahir. Apa lagi? Apa? Foto. Oke, fotonya kita gabung saja di sini ya. Oke. Ini kita hapus. Kita biasanya di sini aksi atau seperti ini. Tuh. Nah, T-body-nya kita hapus saja ya. Karena di sini nanti datanya. Oke. Berarti harusnya tampilan kita sudah berubah. Sudah hilang datanya. Oke ya. Kemudian kita coba tampilkan datanya. Oke, kita coba tampilkan datanya, gitu ya teman-teman. Oke, saya ke distract ini. Oke, kita tampilkan datanya. Berarti tadi data ini itu sudah dikirim, namanya anggota, gitu ya, anggota. Berarti, oh ya, sebelum saya ubah datanya, saya tambah dulu datanya ya. Tambah dulu satu datanya. Sini. Dia di tabel ini. Oke. Bentar. Oke, sambil nunggu saya coba masuk ke cara menampilkan datanya. For each, gitu ya, for each, kemudian anggota, kemudian di sini list. Nah, nanti di sini ada perulangan, gitu ya, perulangan yang ke datanya nanti. Oke. Kemudian di sini TR dan TD. Itu. Kita masukkan lagi. Di sini apa tadi? Nomor ya. Oh, berarti kalau nomor itu kita buat di PHP ya. PHP.
Oke. Kita buat ini. Nanti di sini ada nomornya. Kemudian apa di sini teman-teman? Nama fieldnya tadi. Nama fieldnya apa? Nama, apa lagi? Name, alamat, email. Berarti tadi sama dengan, oke, berarti dia 2 kali ya. Bisa juga di sini. List nomor telepon. Ini harus sama dengan data ininya, data fieldnya, alamat, nomor telepon, apalagi tanggal lahir. Berarti tempat dulu, tempat lahir. Kemudian gimana? Sorry. Apalagi? List tanggal lahir. Apa lagi kalau sudah tanggal lahir? Sudah. Ya, di sini nanti tombol gitu ya. Sini akan ada tombol edit dan hapus. Gitu ya. Atau kita buatkan dulu deh. Coba, masih ada yang ingat tentang tombolnya? Bagaimana cara buat tombol? Itu ya, icon. Mana sih? Kita cari di sini ya. Sorry, ini mau lobet. Tombol ini misalnya ya. Coba kita inspect dan ambil data tombolnya. Ambil codingan tombolnya. Oke. Ini kita paste ke sini. Ini adalah edit misalnya. Nanti ada di sebelahnya itu hapus. Dan ini kita danger. Ini MR. Oke. Seperti ini. Nanti kalau kita refresh di sini harusnya belum ada. Jadi kenapa? Karena belum ada datanya di navigate di database-nya. Oke. Kita coba buka dulu. Tadi di Laravel. Dia ini anggota. Kita coba masukkan satu data ya. Kalian boleh silahkan masukkan datanya. Contoh si Haidir, NIM-nya, oke, alamatnya di Makassar, emailnya student.unm.ac.id, nama teleponnya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya di mana Haidir? Makassar. 30. Kemarin mas saja dah. Oke. Fotonya kita ini dulu ya, teman-teman. Kita ini dulu. Kita kosongkan dulu, boleh. Oke, bisa enggak? Simpan. Oh, tidak bisa karena dia fotonya harus. Oh ya, saya lupa tadi kayaknya menyampaikan ya. Saya lupa tadi menyampaikan ya, teman-teman. Jadi kalau di pembuatan database itu, pembuatan tabelnya mana sih? Pembuatan tabelnya itu biasanya kita pakai kayak gini supaya dia bisa kosong. Null label. Null label itu maksudnya boleh dia kosong. Kalau tidak ada null labelnya berarti harus ada isinya. Makanya tadi error gitu ketika fotonya null. Gitu ya, karena sebelumnya tidak kita setting. Sorry, saya lupa. Oke. Seperti ini ya. Sudah ada, kita coba refresh. Nah, dia muncul. Datanya Haidir. Sini. Gitu ya, nanti boleh kita edit, boleh kita hapus. Gitu ya. Nah, ini fungsi get sudah selesai, fungsi melihat sudah selesai. Oke ya. Sekarang kita coba contoh untuk menambahkannya.
Oke ya. Biasanya di sini ada tombol tambah nih di atas sini. Gitu ya. Di manajemen data anggota. Oke. Berarti kita tambah lagi tombolnya di sana. Di anggota ya, oke, di anggota. Terus kita coba tambahkan ini, ads, ini ya. Coba kita tambah di sini saja, di sini, oke. Tambah anggota. Nah, biasanya kalau kita mau lebih bagus gitu ya, biasanya ada tombol sini ya, tombol untuk apa namanya, untuk icon ya, untuk ikonnya. Coba kita lihat icon ada ndak ya, icon sini, icon. Oke, ini icon tambah ada ndak? Coba mana, plus. Coba mana plus? Nah, ini dia tombol plus. Coba ya, ini gimana caranya nih? Oh, oke. Dia katanya pakai seperti ini. Coba kita tambah di sini. Ini info, kemudian seperti ini. Hasilnya seperti apa? Nah, dia ada icon tambahnya, oke ya, seperti ini. Nanti dia akan memunculkan model. Oke, dia akan memunculkan modal. Oke. Jadi di sini ada ndak ya modal? Dia modalnya jangan sampai tidak ada modalnya nih. Kayaknya ndak ada modalnya nih. Dia yang ada form. Oke. Ya, dia tidak ada modal. Oke, berarti kita cari di Bootstrap. Kita cari di Bootstrap. Oke, bentar. Oke, kita cari di Bootstrap. Bootstrap, dokumentasi. Kemudian kita cari modal. Ya. Modal, mana sih modalnya nih? Modal, ini dia. Modalnya contoh. Oke. Model with form. Ya udah, kita coba yang lain saja ya.
Yang normal saja dulu. Live modal, ini dia. Live modal. Oke, berarti kita coba copy ini. Nanti kita custom. Modalnya biasanya paling bawah kita simpan. Kemudian tombolnya itu kita ubah ke sini ya. ID-nya tadi ini model made. Oke. Sini. Ini yang kita atribut ini kita copy ke tombol kita. Gitu ya. Kita copy ke tombol kita. Ini dia. Oke. Seperti ini. Jadi example model label gitu ya. ID-nya di example model. ID-nya example model. Sorry. Bukan itu ya yang di copy. Yang ini yang di copy ya, teman-teman. Sorry. Ini yang di copy. Nih. Yang ini yang di copy. Di tombol ya harusnya. Yang ini yang di copy. Kita Ctrl Z, kemudian di paste. Oke. Jadi dia memunculkan nanti example model. Kita refresh lagi. Di sini nanti kita klik. Nah, harusnya ini ada muncul modelnya nih. Apa ya errornya? Oke. Dia belum ada katanya modelnya. Oke, kita coba lihat data. Oh, ini harusnya ada sih. Ini pakai JavaScript. Ini JavaScript. Stripe-nya juga ada. Harusnya masuk. Ini ya, coba paste saja ini, terus kita coba ganti ini. Oke. Dia tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Modelnya sudah ada. Example model. Oke, bentar. Coba. Oh, karena jQuery-nya tidak berfungsi ya. Show. Oke, harusnya ini muncul. Dia tidak terhubung katanya. Dia tidak terhubung. Oke. Example model. Nah, kalau kondisinya seperti ini tidak bisa, kita coba pakai JavaScript ya. Kita coba pakai JavaScript. Contohnya itu kita add sini. Nanti di sini ada dia ada script. Ya, boleh silahkan. Script untuk, nah ini example model, klik OK.
Ini dia tidak terklik. Add. Oh ya, ini tidak bisa karena dia terlebih dahulu di running sebelum sebelum JavaScript-nya. Ya, berarti harusnya setelah JavaScript. Berarti di sini kita akan coba, bentar ya, saya coba contoh yang lain. Oke. Ini harusnya. Nah, dia di dalam, jadi ada lagi pilihan ini. Dia di dalam sini. Oke. And push. Nah, kalau dia prepend berarti sebelum JavaScript-nya dijalankan. Kalau dia add-on berarti setelah JavaScript-nya jalankan. Maksudnya JavaScript itu yang ada di sini ya, teman-teman. Yang ada di include ini, JavaScript ini. Oke, kita jalankan sini. Oke, itu tunggu dulu. Harusnya muncul. Di sini harusnya dia muncul. Nah, kayak gitu. Oke, ini kenapa ya masalahnya? JavaScript-nya tidak dijalankan. Oke. Example model show. Jangan-jangan ini tidak terklik. Console.log itu tes misalnya ya. Oke. Oh, ini memang tidak dijalankan ya. Kalau kita klik dia tidak jalan. Coba, kenapa dia tidak jalan? Add-nya padahal sudah ada. Kalau gitu kita coba ubah lagi nih. Coba ubah ke on click add seperti ini. Nanti functionnya kita buat function add terus ini kita jalankan. Kita refresh. Oke, kita coba masih ya. Oh, ini function add-nya tidak terdefinisi katanya. Cek. Nah, dia tidak ada ya katanya. Oke. Oh, jadi function tadi tidak ada. Kenapa? Ya.
Functionnya tidak muncul di sini. Oke. Berarti ada yang keliru di bagian mana ya ini? Add-on di bagian ini kali. Iya, harusnya ada di sini ya. Teman-teman, harusnya ada seperti ini. Gitu. Di bagian ini. Makanya dia tidak muncul tadi berarti. Oke, di bagian sini ya. Oke, ini kita ganti nih ya. Ke dalam, ke tengah. Gitu. Oke. Harusnya seperti itu. Berarti tadi harusnya sudah muncul yang function tadi. Oke. Coba lagi kita refresh bagian ini. Sama yang ini juga kita refresh. Harusnya sudah muncul. Oke. Nah, ini sudah muncul di bagian bawah, harusnya sudah berfungsi. Nah, oke ya, seharusnya sudah berfungsi. Oke. Tadi pun sebenarnya kalau mau pakai ini boleh ya, pakai itu. Kemudian di sininya kita hapus on click, itu harusnya juga bisa. Ya, harusnya juga bisa. Oke. Nah, sudah muncul. Ini sudah muncul ya. Modalnya gitu. Nanti kalau kalian boleh desain formnya. Mungkin kita sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti kalian ikuti ini bagaimana menampilkan dulu gambar datanya. Kemudian nanti kita lanjut saya rencana mau buatkan video sampai akhir. Nanti kalian boleh, kalau selesai videonya nanti juga aku kirimkan. Gitu ya. Kayaknya belum bisa selesai nih sampai ini. Oke, kita stop.